Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang kedengaran suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah kedengaran. Semangat ya. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa shafi'uhu wa khaliluhu sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'uth rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين. Pengurus PKM Masjid At-Taqwa yang insyaallah selalu kita doakan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya sehingga terus bisa istiqamah sama-sama mengumpulkan kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita bisa duduk kembali di masjid yang kita cintai, ini Masjid At-Taqwa. Di malam Sayyidul Ayyam. Tadi sudah disinggung dari Pak sama Pak Ahmad Barat. Malam ini adalah malam Jumat. Malam Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Kalau ibaratnya di kampung itu ada lurah. Hari itu ada lurah. Lurahnya hari itu adalah hari Jumat. Dan malam ini adalah malam Jumat. Karena pergantian malam di dalam Hijriah itu dimulai dari ba'da maghrib. Kalau Masihiyah itu kan dimulai dari setelah jam 12 malam. Kalau kita mulai ba'da. Kita minta kepada Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau masih berikan kesehatan kepada hamba. Engkau masih berikan kekuatan kepada hamba. Sehingga hamba masih bisa duduk di rumahmu ini, di Masjid At-Taqwa ini, di taman surga ini. Ini taman surga. Rasulullah itu menyebutkan bahwasanya bila ra'aitu riyadhal jannah fahsyuru. Kata baginda Nabi, kalau kau lihat taman surga, bergegas kau bergabung. Apa taman surga yang dimaksud oleh baginda Nabi itu? Taman surga itu adalah majalisul ilmi, majalisul dzikri, majalisul sholawat. Ini adalah taman surga yang dimaksud oleh baginda Nabi. Atau Bapak kalau mau pengen lihat
penduduk surga yang masih hidup sekarang, yang ada di bumi. Mau lihat nggak? Ibu mau lihat penghuni surga yang masih hidup di bumi nggak? Coba tengok sebelah kanannya. Jadi ada sebelah kanan. Lihat sampingnya. Insya Allah kita semua ini Pak bertetangga nanti di surga. Riyadhul Jannah. Rasul katakan seperti ini. Kita sekarang berada di taman surga di malam Jumat, di musim, di bulan Maulid Nabi, di bulan di mana kita berbahagia dengan hadirnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bulan bahagia. Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal baginda Nabi dilahirkan, kita bahagia. Yang patut kita pikirkan. Karena saya berpikir, ya Allah, mudah-mudahan umat Islam di Indonesia ini berikan kekuatan agar bisa terus mensyiarkan seperti Maulid Nabi seperti ini. Mensyiarkan semua yang berkaitan dengan syiar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini umur ini kurang lebihnya baik. Kita ini sudah kita dapat semuanya. Ibu yang tadinya sendirian, alhamdulillah Allah sudah kasih pasangannya. Yang tadinya cuma sendiri, bapak yang tadinya cuma sendiri, alhamdulillah dikasih pasangan. Sudah itu ditambah lagi, dan dikasih pasangannya, alhamdulillah dikasih keturunannya, alhamdulillah. Yang tadinya belum punya rumah dikasih rumahnya sama Allah, alhamdulillah. Yang tadinya dikasih roda 2 dengan bersyukur kepada Allah, alhamdulillah sudah dikasih tambah rodanya roda 4, alhamdulillah. Kita pandai bersyukur, insya Allah kita sudah dikasih roda 4 dengan bersyukur, insya Allah ditambah lagi rodanya. Jadi roda berapa? Kereta. Tambah kereta jadi bus, tambah bus. Tinggal syukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Syukur. Nikmat yang paling mulia adalah nikmat Allah berikan iman dan Islam di dalam diri kita. Nikmat yang begitu besar Allah berikan kepada kita. Nikmat bagaimana mengetahui ma'rifatullah dan dekat sama Allah dan Rasul. Tidak ada yang dibawa Pak. Bapak selama ini pekerja keras di institusinya untuk menggapai pangkat yang tertinggi. Begitu sudah didapatkan, akhirnya itu pangkat ditinggalkan. Ada nggak yang terus jadi direktur Pak di institusi? Ada nggak jadi kepala bidang lagi terus? Tidak ada. Oh makanya tuntut lagi lama ta'ul. Semua ini Bu, semuanya dunia ini anggap bercanda aja, jangan dimasukin hati urusannya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kesenangan dan senda gurau. Semuanya yang sudah kita dapat, rumah yang Allah sudah kasih, begitu kita meninggal kita tinggalin, kenapa? Mobil yang begitu mewah, begitu kita meninggal nggak ada yang kita bawa. Ibu pernah melihat ada orang meninggal Mercy-nya di bawah? Enggak ada. Bapak pernah lihat ada orang punya Rolls Royce begitu meninggal Rolls Royce-nya di bawah? Enggak. Tidak ada. Yang ada langsung ganti nama. Enggak lama langsung ganti nama. Begitu diantarin ke kuburan, didoakan selamat jalan, hanya amal Pak seperti ini kita duduk di sini. Mudah-mudahan tadi begitu masuk ke dalam masjid niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi. Apapun niatnya Bu? Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi. Bapak masuk ke masjid
Niat nawaitul i'tikaf, ya Allah, saya masuk masjid At-Taqwa ini, saya niat i'tikaf. Begitu kita niat i'tikaf, ini malaikat rohnya sibuk Pak. Pahala i'tikafnya dapat, pahala sholat jamaahnya dapat, pahala kaji Qur'annya dapat, pahala kaji ilmunya dapat. Sibuk. Jangan pikir sibuk Pak. Begitu semua yang kita niatkan karena Allah, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, semua kita dapat. Sekarang kita fisabilillah, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu sahhalallahu tariqan ilal jannah. Sekarang kita sedang duduk di tempat ilmu, dengarkan ilmu, Allah akan mudahkan perjalanan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam Jumat ini kita ngaji sama-sama di sini. Sama-sama kita mengkaji tentang Maulid Nabi, tentang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam Jumat yang akan datang, insya Allah ada pengajian terus di sini rutin. Niat dari sekarang. Ibu niat dari sekarang, ya Allah, malam Jumat yang akan datang, insya Allah saya niat mau hadir ya Allah. Niat aja dulu Pak. Kalau sudah niat, berarti Bapak sudah menjadi fisabilillah. Begitu nanti malam Jumat, depan ternyata kita uzur, ternyata kita ada halangan, ada ini harus ini segala macam gak bisa datang, kita sudah dapat pahalanya tolak ini, pahalanya cari ini. Ini yang selalu kita doakan, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidup di dunia penuh dengan kebaikan, dengan hasanah. Seperti ini caranya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini tema yang kita sampaikan adalah insya Allah kita meneladani akhlak Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai landasan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertepatan dengan juga bulan-bulan Maulid, selalu kita kenang Rasulullah, kemudian kita selalu gali tentang akhlak-akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita bisa ajak anak-anak kita, anak-anak kita yang akan jadi generasi yang akan datang, itu kita bawa, kita ajak nanti minggu depan kalau Jumat yang akan datang, nanti anak-anak kita mulai ajar. Karena apa? Yang namanya peringatan Maulid atau sama-sama kita dalam majelis ilmu, majelis zikir, ini sebetulnya memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita agar mereka bisa melaksanakan apa yang kita kerjakan seperti ini. Sama dengan apa yang dilakukan, bahkan ditanyakan oleh orang-orang terdahulu, para nabi dan rasul. Kalau kita lihat Bapak Ibu semuanya, bagaimana Nabi Yakub alaihissalam, beliau khawatir dengan anak cucunya nanti. Yang dikhawatirkan anak cucu Pak. Sekarang barangkali kita orang tua sudah maksimal mendidik anak kita dengan sebaik mungkin, dengan sehebat mungkin, memberikan bekal anak kita. Tapi wallahu a'lam, apakah anak cucu kita mereka dalam arti keimanan dan ketakwaannya kepada Allah kurang lebih sama minimal dengan kita. Wallahu a'lam. Sekarang yang khawatir Pak, anak-anak kita ini Pak, mohon maaf, sudah mulai bergantung dengan gadgetnya. Benar nggak Pak? Ibu melihat nggak anak-anak ibu lebih bergantung dengan gadgetnya daripada dia dengan baca Al-Quran, dengan hafal Quran. Dari anak-anak SD bahkan anak-anak TK sudah bergantung dengan gadgetnya, bergantung dengan gamenya. Kadang sama orang tua lebih sibuk dengan gamenya daripada orang tua. Benar nggak? Mudah-mudahan saya nggak salah. Kalau seperti ini, bagaimana
bagaimana kurang lebih 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Makanya pantas kalau Nabi Yakub alaihissalam, beliau dalam surat Al-Baqarah ayat 133, begitu saat beliau mau meninggal, pertanyaan beliau kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Pertanyaannya sering kita dengar, ayat ini sering kita dengar. Nabi Yakub karena khawatir kepada anak keturunannya, dia tanya sama anak-anak sebelum wafat. Beliau tanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Anak-anakku semua, kira-kira apa yang akan kau sembah setelah aku tidak ada? Pertanyaan seorang bapak kepada anak keturunannya. Coba saya tanya sama bapak, kurang lebih pertanyaan bapak begitu saat mau meninggalkan ini, apa pertanyaannya Pak? Sama nggak kurang lebih sama Nabi Yakub? Kan ada sekarang kan kita mikir, ya Allah, anak saya nanti kerja apa ya? Anak saya usahanya apa ya? Anak saya dagangnya apa ya? Nabi Yakub, Pak, ini sudah dicontohkan. Para anbiya dan mursalin sudah mencontohkan ini. Artinya Allah sudah memberikan tafsir bahwasanya manusia itu akan sibuk dengan dirinya. Manusia itu akan sibuk dengan urusannya. Bahkan dia memikirkan anaknya itu hanya urusan dunia. Dikasih contohlah yang terbaik Nabi Yakub ketika beliau akan meninggal. Beliau bertanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Karena anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam ini adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Mereka menjawab, "Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq." Jangan khawatir Bapak, Abah jangan khawatir. Kami pasti akan menyembah Tuhan Abah. Kami akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan engkau dan Tuhan Nabi Ibrahim, Tuhan Nabi Ismail dan Tuhan Nabi Ishaq. Jangan kau ragukan tentang ketauhidan kami, wahai abu-abu Yakub. Ceritakan dalam Al-Quran. Sementara kita lihat dalam surat An-Nisa, ada satu sahabat, ini riwayatnya Ibnu Abbas, asbabul wurud daripada ayat ini. Ayat yang pertama kali disebutkan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'af. Ada orang-orang yang khawatir. Kekhawatiran ketika melihat anak cucunya itu menjadi orang yang lemah materi, lemah keimanan, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal yakhshal ladzina amanu law taraku min khalfihim alladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'af. Ketika zaman Rasulullah, ini Ibnu Abbas yang bercerita. Ibnu Abbas menemukan ketika ada sahabat Rasul, ada yang mau meninggal, wafat. Pertanyaannya bukan Nabi Yakub yang ditanyakan. Yang pertanyaan, bagaimana kau nanti wahai anakku, imanmu seperti apa, kecintaanmu seperti apa. Tetapi kekhawatiran dia tentang urusan dunia. Kalau saya sudah tidak ada, kamu jadi apa nanti nak? Ini asbabul nuzul daripada surat An-Nisa ayat yang ke-9. Ada orang yang khawatir begitu saat meninggalkan anak cucunya, ditinggalkan dalam keadaan miskin, ditinggalkan dalam keadaan jauh daripada agama. Kemudian Rasulullah SAW menegur, falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Kemudian Rasulullah menegur, bertakwalah engkau kepada Allah. Takwalah engkau kepada Allah. Bawa bekal takwa kepada Allah. Maka engkau tidak akan pernah takut akan menghadapi kehidupan hari-hari yang akan datang, yang akan terjadi kepada anak dan cucu. Ini adalah asbabul
nuzul daripada ayat surat An-Nisa ayat tersebut. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang kaya raya di Madinah. Orang kaya raya di Madinah. Hadisnya ada di dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Sayyidina Sa'ad, beliau punya anak satu-satunya itu perempuan. Orang kaya, beliau cuma punya anak satu perempuan. Kalau diislamkan, kalau pembagian waris, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kemudian Sayyidina Sa'ad, begitu saat menjelang akhir hayatnya, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya anak satu-satunya perempuan. Sementara saya punya harta, alhamdulillah lumayan berlimpah. Beliau bertanya, ya Rasulullah, bolehkah saya berwasiat, saya akan sedekahkan harta saya 2/3, semuanya saya sedekahkan. Saya sedekahkan untuk fakir miskin, saya sedekahkan untuk duafa 2/3. Kata Rasulullah, kalau wasiat tidak boleh 2/3. Ilah kata Rasulullah. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas berniat untuk memberikan wasiat. Sementara wasiat itu harus disampaikan kepada keluarganya dulu. Sebelum kau meninggal, kau wasiat untuk keluarga dulu. Nah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dia katakan, saya mau wasiat dulu ya Rasulullah, tapi wasiat saya akan berikan untuk fakir dan miskin 2/3. Kata Rasulullah, kau wasiat untuk keluarga dulu, untuk anakku dulu. Baik, saya wasiatkan untuk anakku, boleh nggak 2/3 ya Rasulullah? Lah, kata Rasulullah. Kemudian wasyatru ya Rasulullah, setengah deh, 2/3 nggak boleh. Kemudian Sayyidina Sa'ad bilang, saya kasih wasiat setengah. Kata Rasulullah, lah. Akhirnya kata Sayyidina Sa'ad, "Ad-thuluth ya Rasulullah, 1/3 ya Rasulullah dari hartaku, aku akan wasiatkan khusus untuk anakku." Kata Rasulullah, "Na'am ya." Jadi ini babnya tentang wasiat. Mewasiat kepada anak dan cucu itu tidak boleh dari 1/3. Selebihnya baru dibagikan sesuai dengan warisannya. Wasiat beda. Wasiat beda. Kalau wasiat ini namanya khusus. Nanti baru pembagian kepada ahli waris. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau katakan, engkau meninggalkan harta dalam rangka agar anak cucumu hidup bisa menikmati daripada harta yang kau tinggalkan, lebih baik daripada kau tinggalkan anak cucumu dalam keadaan terlantar, kemudian mereka hanya akan minta-minta pertolongan daripada masyarakat, daripada tetangga, dan daripada orang-orang sekitar. Lebih baik kau tinggalkan wasiat, hartamu untuk anakmu akan tetapi seperti ini. Inilah yang saya Sa'ad ketika bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kekhawatiran setelah beliau meninggal. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa sengaja saya bahas tentang kekhawatiran setelah generasi yang akan datang? Karena kita nggak tahu, Pak. Disebutkan di sini, waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Karena mohon maaf, dari segi kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, semakin tahun semakin ke depan ini rasanya, Pak, semakin terkikis. Kalau zamannya kita belum kenal gadget, belum kenal media sosial, mungkin rasanya kita sering ngumpulnya tuh di surau zaman dulu ya Pak, yang mudah-mudahan aja ngumpulnya tuh kalau maghrib tuh anak-anak kecil pada ngumpul di surau, kemudian seneng. Dia nggak ketemu itu yang namanya gadget, nggak ada dia itu, ada nama HP dia lihat aplikasi A, aplikasi B, nggak seneng dia.
Begitu zaman berlalu, kemudian ketemulah dengan masanya masa teknologi. Ini wallahualam. Apakah anak kita nanti mereka akan menjadi anak-anak yang soleh yang bisa mendoakan kita begitu kita sudah tidak ada? Itu Pak. Karena anak adalah aset terbaik yang Allah berikan kepada kita dan kita yang membantu. Nah, acara seperti ini, acara Maulid Nabi, memperingati bagaimana sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai khatamun Nabi, sebagai Nabi penutup para anbiya. Begitu saat beliau dilahirkan, bagaimana bukan hanya manusia yang berbahagia, Pak. Saat Rasulullah lahir, itu di saat beliau dilahirkan malam itu. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Itu berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah itu pada jatuh semuanya, Pak. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada gempa bumi. Malam itu berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, Sayyidina Abdul Muttalib yang lihat itu. Kenapa ini berhala pada jatuh? Yang ini pecah jatuh pada berjatuhan. Kemudian tiba-tiba kota Mekah yang tadinya gelap tiba-tiba terang benderang seperti siang hari. Begitu Sayyidina Abdul Muttalib mendengar bahwasanya Siti Aminah melahirkan putra daripada Abdullah, malam itu malam 12 Rabiul Awal, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bumi saja berbahagia dengan lahirnya Rasul. Cahaya terang benderang menyinari yang tadinya gelap Mekah tiba-tiba seperti siang hari. Hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang dapat syafaat Rasul. Kenapa begitu Allah pilih Muhammad bin Abdullah sebagai Rasul, sebagai khatamun Nabi? Setidaknya ada dua hal, ada dua. Rasulullah diutus sebagai khatamun Nabi, sebagai Nabi akhir zaman, diutus dari golongan manusia. Allah tidak mengutusnya dari golongan malaikat. Kenapa enggak Allah pilih malaikat sebagai contoh bagi umat manusia? Kenapa bukan dari golongan yang lain sebagai contoh bagi umat manusia? Kenapa kok manusia dari jenisnya kita? Kenapa Allah utus dari manusia? Karena kalau seandainya Pak, Allah mengutusnya dari malaikat, apa kita bisa mengikuti perangai dan sifatnya malaikat? Malaikat gak doyan makan, gak doyan minum. Apa kita bisa mengikut gak doyan makan, gak bisa minum? Malaikat gak doyan duit. Apa kita bisa mengikuti malaikat gak doyan dunia? Malaikat gak punya hawa nafsu. Apa kita bisa mengikuti? Makanya Allah utus Rasulullah dari manusia. Tapi Muhammad bin Abdullah, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan manusia biasa. Makanya disebutkan di dalam Al-Madhah Muhammadiyah, di dalam syair-syair tentang memuji tentang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadun basyarun la kalbashari bal huwa yaqutatun bainal hajari. Muhammadun basyarun la kalbashari bal huwa yaqutatun bainal hajari. Muhammadun basyarun, Nabi Muhammad adalah manusia. La kal basyari, tapi Nabi Muhammad
tidak seperti manusia yang lain. Bal huwa yaqutatun bainal hajari. Muhammad adalah batu mulia di antara batu-batu kali yang ada di bumi. Kenapa batu mulia? Batu mulia Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Allah pilih Nabi Muhammad bin Abdullah sebagai manusia pilihan. Semuanya serba the best, sempurna semuanya. Tidak ada kurang pun di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Dari segi makan, Nabi Muhammad adalah contoh paling sempurna dari segi makan. Nabi Muhammad kalau makan itu sepertiga untuk makanan, benar Pak? Sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi buat bernafas. Itu caranya Nabi makan. Kalau kita kan 2/3 makanan, sepertiga buat minum sama nafas. Kita belum selesai kalau belum kenyang. Kalau Nabi udah belum kenyang udah selesai. Karena ngumpul, sepertiga buat makanan, sepertiga buat minum, sepertiga buat bernafas. Cara makannya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW kalau minum beliau bersabda dalam hadisnya, la yashrabanna ahadukum minkum qa'iman. Kalau minum, kata Rasul, jangan minum dalam keadaan berdiri. Bapak minum berdiri apa duduk, Pak? Jujur, berdiri apa duduk? Kadang berdiri, kadang duduk. Cara ini yang menjadikan Rasulullah makhluk yang sempurna dari hal yang kecil, Pak. Beliau duduk. Kemudian beliau kalau masuk kamar mandi selalu pakai kaki kiri dulu masuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa sama Allah, ya Allah dijauhkan ya Allah dari hal yang buruk, dari makhluk-makhluk yang buruk di dalam kamar mandi ini ya Allah. Sudah masuk kemudian buang hajat, kemudian begitu keluar pakai kaki kan. Rasulullah di saat mau tidur, Nabi kalau mau tidur itu selalu wudu, dalam keadaan berwudu. Beliau itu selalu sudah sholat sunnahnya sudah dikerjakan semuanya. Dalam keadaan berwudu beliau tidur. Kemudian begitu bangun dari tidur selalu beliau baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu cara tidurnya Nabi, Pak. Cara tidurnya Nabi. Insya Allah kalau tidur sebelum tidur kita wudu, insya Allah mimpinya indah terus. Biar kata lagi mumet urusan banyak, kalau tidur sebelum tidurnya wudu, Pak, insya Allah itu begitu mimpi adanya apa di taman, begitu duduk di taman di pinggir danau, begitu terdengar suara burung berkicau, begitu merdunya, itu insya Allah tidurnya pas seperti itu. Tapi kalau tidur habis pulang bulu tangkis, keringetan, boro-boro wudu, pegel-pegel langsung tidur, insya Allah yang nyamperin genderuwo itu, insya Allah yang nyamperin itu. Keringetan habis olahraga langsung tidur, insya Allah. Caranya Rasulullah
yang namanya qiyamul lail, salat malam. Bagi beliau yang namanya tahajud itu adalah wajib. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjad bihi. Gak pernah tinggal Rasulullah tahajudnya, Pak. Kalau hidup kita mau sukses, semua urusan dimudahkan, sukses dunia dan akhirat, ikuti cara hidupnya Nabi. Dan sudah teruji, Pak. Kalau pengen berprestasi di tempat kerjaan, bangun ketika orang-orang tidur. Ibu kalau punya toko, tokonya pengen laris, kemudian itu yang namanya pembelinya gak pernah putus, selalu ngangenin ke tempat ke toko kita, jangan pernah tinggalin tahajud. Yang bilang bukan saya, bukan Pak Ustadz, Pak. Allah sendiri yang menyebutkan sepertiga malam itu. Dengan kita dekat dengan Allah, bangun di sepertiga malam, Allah akan angkat derajat. Kalau pengen cepat naik pangkat, pengen cepat kaya raya, pengen semua bisnisnya lancar, jangan pernah tinggalin tahajudnya. Bangun ketika orang-orang tidur. Baca Quran. Al-Quran yang kita baca sekarang memang kita gak kerasa barangkali kita baca. Selalu kita baca Al-Quran, malamnya kita baca Al-Quran. Itulah yang akan nanti datang begitu saat kita dikubur, Pak. Datang Al-Quran. Beliau menyebutkan kepada malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian beliau ngadu kepada Allah, ya Allah, mana'tuhu minan naum fasyafi'ni fih. Ya Allah, ia cinta kepada Al-Quran, bahkan aku terkadang melarangnya untuk tidur di waktu malam. Ya Allah, Al-Quran datang Pak nanti, Pak, di akhirat nanti, Pak. Sekarang gak berasa, ibu kita baca Al-Quran, sekarang kita gak berasa. Ya Allah, kita ngaji gak berasa. Tapi dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih, ya'ti yaumal qiyamah, hari akhir nanti, hari kiamat itu Al-Quran datang. Dia ngomong sama Allah, ya Allah, mana'tuhu minan naum. Ini riwayatnya Imam Baihaqi. Masya Allah. Azan Pak? Belum. Oh Masya Allah. Lagi. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Allah, karena dia adalah ahli Al-Quran, berikan syafaatmu ya Allah, pertolonganmu karena aku, karena Al-Quran ya Allah. Al-Quran yang ngomong kepada Allah, kita akan kita selamatkan daripada siksa neraka. Kemudian yang kedua adalah puasa. Rasulullah tidak pernah tinggal puasa. Senin, Kamis, 3 hari dalam 1 bulan puasa. Ini puasa juga datang di akhirat nanti. Dia bilang kepada Allah, fasyafi'ni fi. Ya Allah, saya melarang dia makan dan minum. Sekarang saya minta kepada Engkau ya Allah, berikan dia syafaatmu ya Allah, berikan dia ampuni semua dosa-dosanya, masukkan ke dalam surga-Mu ya Allah. Al-Quran, qiyamul lail, dan semua akhlak Rasulullah ini akan menjadi panduan bagi kita. Semakin hari kita menjadi lebih baik, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk ke dalam ahli surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, karena waktu juga yang dibatasi kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ilah datang dari pribadi dan benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.